Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Otong Bukhari. Apa kabar sahabat fisika Otong Bukhari? Semoga selalu sehat ya, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kelas 10 IPA tentang momentum, impul dan tumbukan. Di bagian part pertama atau bagian yang pertama ini kita akan membahas dua, yaitu momentum, impuls, dan hubungan antara momentum serta impuls. Simak baik-baik ya. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih mudah memahami materi tentang momentum, impul, dan tumbukan. Para sahabat fisika Otong Bukhari yang hebat-hebat, yang pertama yang akan kita bahas adalah momentum ya, momentum. Momentum itu bisa diartikan sebagai hasil kali dari massa dikali kecepatannya. Maka di mana kita tahu ya, M adalah massa, satuannya kilogram, kemudian V-nya adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan P itu sendiri adalah momentum, memiliki satuan kilogram meter per sekon. Untuk lebih mudah memahami, mari kita kerjakan contoh soal berikut ini. Suatu benda bermassa 40 kg dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda. Sahabat fisika Otong Bukhari, tentunya bermassa 40 kg ini adalah M-nya ya. Yang diketahui pertama adalah massanya, M-nya adalah 40 kg. Kemudian bergerak dengan kecepatan. Kecepatan adalah V, 5 meter per sekon. Tentukan momentum yang dimiliki oleh benda tersebut. Yang ditanya adalah momentumnya, P-nya. Mari kita kerjakan dengan menggunakan rumus yang sudah sama-sama kita ketahui, bahwa yang namanya momentum itu adalah hasil perkalian dari massa dikali kecepatannya. Ya, di mana massanya 40 dikali kecepatannya 5, maka dapatlah 200 kg meter per sekon. Sangat mudah ya para sahabat fisika Otong Bukhari. Inilah momentum. Yuk kita lanjut untuk membahas yang kedua, yaitu impuls. Apa itu impuls? Impuls atau kita simbolkan lambangnya dengan huruf besar I, satuannya adalah Newton sekon, di mana impuls bisa diartikan sebagai hasil kali dari gaya dikali waktunya. Ini adalah rumus dari impuls ya, di mana F-nya adalah gaya, satuannya Newton, dan T-nya adalah waktu dalam keadaan satuan sekon. Kita langsung mengerjakan soalnya ya. Seorang pemain sepak bola melakukan tendangan terhadap bola dengan gaya F sebesar 20 Newton. Apabila waktu sentuh antara kaki dan bola adalah 0,01 sekon, tentukan besar impul yang terjadi pada bola tersebut. Maka dari soal ini kita bisa mengidentifikasi apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama adalah gayanya ya, F-nya sebesar 20 Newton dan waktunya adalah 0,01 sekon. Yang ditanya di dalam soal ini adalah berapakah besar impulsnya? Tentukan impulsnya, I-nya. Nah, maka tinggal kita jawab, sahabat-sahabat Otong Bukhari. I ya adalah F dikali T, di mana F-nya 20 dan T-nya adalah 0,01. Atau kita tulis 20 dikali 1/100 ya. Ini bisa kita coret, ini kita bisa coret. Maka dapat 2/10 atau 0,2 Newton sekon.
Bagaimana para sahabat fisika otomohori? Mudah ya untuk dapat memahami soal-soal yang berkaitan dengan impuls. Kita lanjutkan para sahabat fisika otomohori. Yang berikutnya adalah hubungan. Yang berikutnya adalah contoh soal impuls yang kaitannya dengan grafik. Maka ketika mengerjakan soal model seperti ini, yang harus kalian ketahui adalah berdasarkan konsep impuls dalam grafik FT, ya, maka rumus impuls adalah luas daerah di bawah grafik FT-nya. Lihat, ini adalah grafiknya membentuk segitiga, ya, membentuk segitiga seperti ini. Impuls adalah luas daerah di bawah grafik, di mana di bawah grafiknya adalah bentuknya segitiga. Kita tahu berarti I adalah luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Alasnya, ini alasnya dari 0 menuju ke 4, berarti alasnya adalah 4. Kemudian tingginya, ini adalah tingginya. Tingginya adalah 10. Maka tinggal dikali setengah kali 4 kali 10, yaitu 20 Newton sekon. Mudah sekali ya sahabat-sahabat fisika otomohori untuk memahami soal-soal tentang impuls. Mari kita lanjutkan untuk membahas yang berikutnya, yaitu hubungan antara momentum. Momentum itu lambangnya huruf P besar ya, dengan impuls, yaitu huruf I. Bagaimana hubungannya? Ternyata impuls itu sama dengan perubahan momentum. Nah, impuls itu adalah perubahan momentum. Di mana kita tahu impuls itu rumusnya adalah F dikali T, dan perubahan momentumnya adalah masanya dikali perubahan kecepatannya. Ya, berarti F dikali T akan sama dengan M, perubahan kecepatannya adalah V2 dikurangi V1, ya. Nah, untuk itu yang perlu kalian catat, ingat ya, perlu diingat, yang ke kanan arahnya, arah gerak ke kanan, arah kanan kita sepakati bernilai positif, dan ketika arah kiri ya, bergerak ke kiri itu akan bernilai negatif kecepatannya. Ya, ini akan menjadi kesepakatan untuk menyelesaikan contoh-contoh soal yang berkaitan dengan hubungan antara momentum dengan impuls. Yuk kita coba kerjakan contoh soalnya. Sebuah roket melepaskan bahan bakar yang telah terbakar sebanyak 20 kg. Ini berarti masanya selama 10 sekon. Berarti ini adalah waktunya. Kecepatan roket pada saat akhir pembakaran, kecepatannya adalah V. Dan berapakah besar gaya rata-rata yang bekerja pada roket? Berarti yang ditanyakan adalah F. Kita tahu menggunakan rumus hubungan antara impuls dengan perubahan momentum, di mana I ya, seperti yang tertulis di atas, sama dengan perubahan momentum, di mana I adalah F dikali T akan sama dengan M kali perubahan kecepatannya. Ya, di mana F yang ditanyakan, T-nya dalam soal adalah 10. Ya, 10 sekon akan sama dengan masanya. Berapa masanya? Masanya adalah 2000. Dikali perubahan kecepatannya adalah 300. Maka F akan sama dengan 2000 dikali 300 dibagi 10. Ya, ini bisa kita coret ya. Ini kita coret 1, ini kita coret 1. Berarti tinggal berapa? Tinggal 2000 dikali 3. 2000 dikali 30. Berarti adalah 60.000 Newton. Jawabannya adalah yang E. Mudah sekali ya, sahabat-sahabat fisika otomohori. Mari kita lanjutkan latihannya. Nah, ini adalah latihan yang kedua ya, untuk hubungan antara
antara impuls dan momentum. Sebuah bola bermassa 600 gram menumbuk dinding secara tegak lurus dengan kecepatan 40 meter per sekon. Jika bola dipantulkan kembali dengan kecepatan 30 meter per sekon, maka perubahan momentum yang terjadi adalah, ini dinding ya, kita ilustrasikan ini adalah dinding ya. Ini adalah dindingnya, kemudian sebuah bola bermassa 600 gram ya, menumbuk dinding. Ke sana dia, ditumbukan ke dinding. Maka ini adalah kecepatan yang pertamanya sebesar 40 meter per sekon. Jika bola dipantulkan kembali, bolanya memantul kembali dari dinding. Inilah V2-nya. Ingat ya, tadi ketika arahnya ke kanan, kita sepakati nilainya positif, kemudian ini memantul ke kiri, berlawanan arah dengan gerakan bola yang pertama. Maka ini disebutnya, kita kasih tanda negatif. Negatif 30 meter per sekon. Karena yang ke kanan, kemudian kembali dengan arah yang berlawanan, kita berikan tanda negatif 30 meter per sekon. Massa bolanya adalah 600 gram. Ini harus kita ubah menjadi kilogram, yaitu 0,6 kilogram. Tinggal kita cari berapakah momentumnya. Nah, momentum itu kita tahu rumusnya adalah M dikali perubahan kecepatan. Karena kecepatannya ada dua ya, yang ke kanan dengan yang ke kiri. Maka kita langsung masukkan angka-angkanya. M dikali, ingat, V2 dikurangi V1. Di mana M-nya adalah 0,6 kilogram. Dari mana? Dari 600 gram diubah menjadi kilogram. Dikali V2-nya adalah min 30 ya. Dikurangi lagi V1-nya adalah 40. Maka dapatlah angka 0,6 dikali min 70 ya. 0,6 itu kan 6 per 10 ya. Dikali min 70. Nah, ini tinggal kita coret dan ini kita coret. Maka tinggal 6 dikali min 7 berapa? Ya min 42 kilogram meter per sekon. Kenapa hasilnya negatif? Ini hanya menunjukkan arahnya. Ternyata arah pantulnya berlawanan dengan arah gerak bola yang pertama. Maka jawabannya adalah yang E. Kira-kira seperti itu sahabat fisika otomobuhori untuk membahas soal-soal tentang momentum dan impuls. Semoga bisa dipahami. Dan untuk memperkuat kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut untuk bisa lebih memahami materi yang baru saja saya jelaskan kepada para sahabat fisika otomobuhori. Terima kasih, semoga berarti buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.